sekarang kita lihat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan sangat tinggi trennya, Bu ya. Pandangan Ibu seperti apa sih? Bahwa dalam rencananya tahun ini Kejaksaan Agung akan menerima penghargaan Eka Praya. Kejaksaan Agung akan mendapatkan, iya, kita juga mendukung dan memberikan apresiasi bahwa jaksa telah memiliki komitmen dengan dikeluarkannya Pedoman Jaksa nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berperkara pidana. Halo sahabat Adiaksa dimanapun berada, hari ini kita kedatangan tamu Ibu, siapa Ibu? Margaret Robin. Ibu Margaret Robin, beliau ini dari Kementerian PPA. Di PPA jabat jadi apa, Bu? Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan. Udah berapa lama, Bu, di sana, Bu? Ini adalah jabatan baru yang memang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan fungsi tambahan baru berdasarkan Perpres 65 tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya di pasal 3 huruf D yang menyebutkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan di huruf E-nya disebutkan adalah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sehingga kalau ditanya sudah berapa lama, maka ini tahun kedua kami berjalan dengan delegasi dari Perpres. Tapi kalau di PPA udah lama dong? Udah lama. Udah sampai berapa tahun sekarang, Bu? Saya dari 2004. Oh, sebelumnya? 2004 itu dari Surabaya. Oh. 2004 itu diawali dengan ajudannya Menteri, protokolnya Menteri. Setelah itu menjadi Kepala Bidang Pengaduan Masyarakat. Selanjutnya menangani politik, kembali lagi ke Biro Hukum dan Humas untuk sibuknya di legal drafting. Berarti sudah mateng ini pengalaman Ibu? Semoga. Semoga ya. Iya. Ini Bu, sekarang kita lihat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan sangat tinggi trennya, Bu ya. Pandangan Ibu seperti apa sih? Kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini memang sangat memprihatinkan. Karena di saat pandemi mulai melanda seluruh dunia, Indonesia termasuk dari data memang angka kekerasannya menurun. Tetapi jangan berbesar hati dengan kasus kekerasan yang turun di 2 tahun pandemi itu. Betul. Tapi karena adanya pembatasan akses bagi perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasusnya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun kepada Dinas PPA ataupun organisasi masyarakat yang memang konsen untuk masalah perempuan dan anak. Karena kalau kita bicara tentang kekerasan, maka itu fenomena gunung es yang kadang muncul di permukaan, tetapi sesungguhnya di bawahnya itu kekerasan dalam bentuk modus apapun sangat banyak. Terutama kekerasan berbasis gender online yang memang melanda saat pandemi ini terjadi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman DPPA ini seperti apa sih? Kalau kita berbicara, di jaksa ini bisa dilibatkan nggak gitu loh? Bisa ya? Karena isu perempuan dan anak ini kan adalah cross-cutting isu yang tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini memang harus dilakukan secara sinergi, secara lintas sektor, kolaborasi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing berdasarkan prosedur standar operasional yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Yang paling terkait itu adalah kejaksaan, kehakiman, kepolisian dalam lingkaran APH, juga ada Kementerian Kesehatan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana penanganan korban yang ditangani oleh seorang medis yang mampu tata laksana, baik di tingkat puskesmas, di rumah sakit maupun rumah sakit rujukan, entah itu rumah sakit Polri pada semua tingkatan. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang korban kekerasan harus mendapatkan reintegrasi sosial atau rehabilitasi sosial,
maka kita akan melakukan koordinasi sesuai dengan kebutuhan korban dengan Kementerian Sosial. Tapi kalau kita berbicara tentang anak dan perempuan yang putus sekolahnya karena menjadi korban kekerasan, entah itu kekerasan dalam rumah tangga, di wilayah publik, daerah konflik dan bencana, di tempat kerja, kekerasan dalam pacaran, sampai dengan yang paling mengerikan adalah terkait dengan perdagangan orang, maka kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Pengampu, yaitu Kementerian Pendidikan, termasuk yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, untuk memastikan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan itu terpenuhi haknya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini menarik ini. Menarik betul ini. Kemarin kejaksaan itu, Bu, salah satu lembaga yang ikut memberikan kompensasi terhadap kekerasan perempuan, tindak pidana TPPO. Nah, kita diberikan penghargaan oleh LPSK dan sekaligus menyerahkan restitusi atau kompensasi. Nah, kira-kira dari PPA, Kementerian PPA ini ada nggak? Sudah dianggarkan nggak itu gitu loh? Kalau ada kan kita bisa minta itu loh, Bu. Ada dong. Tadi kalau ikut apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian, bahwa dalam rencananya tahun ini Kejaksaan Agung akan menerima penghargaan Eka Praya. Kejaksaan Agung akan menerima penghargaan. Iya. Ini menarik ini. Penghargaan bidang apa ini? Itu terkait dengan mulai dari anggaran yang berbasis gender, tapi terutama bagaimana pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Wah, luar biasa. Di sisi lain, kita juga mendukung dan memberikan apresiasi bahwa jaksa telah memiliki komitmen dengan dikeluarkannya Pedoman Jaksa nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berperkara pidana. Nah, ini salah satu yang mendorong juga ya. Itu kan komitmen negara hadir, dan ini adalah langkah baru yang dilakukan oleh kejaksaan, bahwa dalam penanganan perkara bagi perempuan dan anak yang berperkara pidana itu harus ditangani secara benar, dalam arti responsif dan berperspektif korban. Wah, gitu ya. Ini nih luar biasa, ini sudah mantap ini. Udah mantap, luar biasa. Tepuk tangan dong dulu. Satu lagi pertanyaan saya, Bu. Kalau bisa 1, 2, 3 kali lagi lah. Jadi gini, Ibu tadi kan salah satu narasumber yang diundang oleh kejaksaan ya. Harapan Ibu ke depan seperti apa sih anggaran kejaksaan ini? Nah, itu loh. Apakah ada kaitannya dengan Kementerian PPA gitu sampai Ibu diundang di sini? Pastinya begini, undangan itu ditujukan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang namanya prajurit. Kapanpun diperintahkan maka harus mengamankan arahan pimpinan. Oh, luar biasa, ini bukan prajurit, ini biangnya prajurit. Catat, biangnya prajurit. Nah, tepuk tangan. Tadinya kan kami mendapatkan disposisi itu baru dini hari, karena Ibu Menteri tidak bisa hadir karena harus hadir di acara internasional yang memang sudah diagendakan setahun lalu dengan Bappenas, terkait dengan penanganan perempuan dan anak di daerah konflik dan bencana. Tiba-tiba seingat saya bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual di salah satu Pompes di Jawa Timur, termasuk dengan Jawa Barat juga loh, Bu, jangan lupa yang dihukum. Ya, Jawa Barat, tapi itu kan kasus Heriawan. Betul. Tapi ini kaitannya dengan Jawa Timur yang P19 bolak-balik. Ibu Menteri telepon nih Jaksa Agung. Sekarang udah PD1 kan, Bu? Udah. Tapi kalau udah saya yang telepon ke Jatinya. Enggak, pelakunya masih dalam buron ya. Kenapa tidak bisa ditindaklanjuti? Karena polisi itu punya prosedur standar operasional yang harus menangkap pelaku secara terukur. Jangan sampai melanggar HAM, karena anak-anak yang dijadikan tameng. Nah, dengan kehadiran kami di sini, pastinya inilah bentuk komitmen kami untuk bersinergi dengan kejaksaan untuk memastikan bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan itu menempatkan korban
anak dan perempuan sebagai kelompok rentan itu sebagai korban, bukan sebagai objek, dengan selalu berpedoman kepada pedoman Jaksa nomor 1 tahun 2021 Luar tadi. biasa, dia lebih hafal daripada saya loh. Karena kalau tidak berpedoman ke itu, ya sangat disayangkan. Siap. Karena tidak bisa diimplementasikan. Ya. Makanya untuk kasus-kasus kekerasan seksual, kita selalu turun ke daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kompolnas, Komjak. Kita tidak bermaksud mengintervensi kewenangan yang Bukan ada di nakut-nakuti ya, Bu? Bukan nakut-nakuti untuk diperiksa kan? Bukan kan? Bukan mengintervensi kewenangan yang ada di Kejati. Tapi kami hanya memastikan bahwa sesuai dengan realnya. iya, bahwa apa yang pedoman yang dikeluarkan itu berjalan nggak, aturan-aturan hukum yang diberikan kepada Oleh pimpinan kepada bawahan. kepada bawahan, termasuk pasal-pasal yang diberikan kepada korban, dalam hal ini perempuan, maupun efek jera kepada pelaku, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena bagi kami zero toleransi policy, tidak ada toleransi sekecil apapun untuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, baik di daerah domestik maupun wilayah publik. Luar biasa ini. Ini pejuang perempuan kita ini. Luar biasa. Harus diapresiasi. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Ibu Margaret, Siap. bincang-bincang kita cukup serius. Kalau saya lanjutkan mungkin sampai pagi nggak bisa habis ini. Ya, cukup mungkin sampai di sini. Terima kasih Ibu Terima sudah menyempatkan kasih. waktu. Semoga sehat. Sukses Mohon buat doanya. semuanya. Kita ini bisa sukses melaksanakan musrembang. Iya. Salam sehat untuk kita semua dan salam berapu untuk Adiaksa. Terima kasih.